pembelajaran kita ya. Semuanya sehat toh? Sehat. Sehat? Luar biasa semuanya? Luar biasa semuanya? Luar biasa. Ya, oke. Jadi baik, pagi hari ini kita akan belajar melanjuti pembelajaran yang kemarin ya. Oke? Ya, tapi sebelumnya anak-anak semua sudah memakai masker. Ya, sudah jaga kesehatan toh? Ya. Ya, tidak apa? Ya. Cuci tangan? Tiap? Cuci tangan tidak waktu makan? Hah? Tidak. Ya. Uje? Cuci tangan tidak? Ya. Rike? Anya? Oke, jadi semua sudah melaksanakan protokol kesehatan ya, Tian? Ya, sekarang kita akan, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita sepatutnya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu akan minta anak-anak untuk kerelaan untuk berdoa di depan. Mungkin Orlan, mungkin Tian, mungkin Uje, Miki, atau Anya, saya persilakan supaya sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Karena oke, Miki, tetap Miki dulu. Ya, oke, maju Miki. Ya. Ya, amin. Terima kasih Miki. Ya, jangan dulu kembali. Jadi baik, kita sudah dibawa dipandu untuk berdoa ya. Dipandu untuk berdoa, kita sudah berterima kasih kepada Tuhan untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, oke, kita sudah habis semua. Kita menyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, berdiri semuanya. Berdiri semuanya ya. Ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti kaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Oke, duduk, silakan duduk semuanya. Tian, Uje, kita duduk. Jadi baik, kita sudah menyanyi lagu Bangsa Indonesia ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 1, subtema 4 ya, pembelajaran 5. Berapa? Tema apa? Tema 1 tentang hidupmu. Tentang apa? Tentang apa? Ya, tentang hidup rukun ya. Ya, tentang hidup rukun, pembelajaran subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Tentang apa? Hidup rukun di masyarakat. Ya, pembelajaran 5. Adapun tujuan yang Ibu akan sampaikan pada pagi hari ini adalah tujuan dari pembelajaran kita yang pertama itu dengan mengamati video permainan sederhana, siswa dapat memberikan contoh gerakan dasar lokomotor. Yang kedua, dengan mempraktikkan contoh gerakan dalam video, siswa dapat melompat ke berbagai arah dengan benar sesuai dengan gerakan permainan sederhana atau tradisional. Yang ketiga, dengan membaca teks dalam PowerPoint, siswa dapat menuliskan contoh kalimat ajakan. Dengan membaca teks tentang hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menuliskan contoh-contoh kalimat penolakan. Dengan membaca teks serta bergambar, siswa dapat membandingkan perilaku hidup rukun di masyarakat dan di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga.
Dengan bercerita, siswa dapat menentukan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di masyarakat dengan benar. Jadi ini adalah tujuan kita pada pagi hari. Oke. Jadi baik, kita akan nonton video Kita akan nonton video. Ya, mau nonton tidak? Oke, kita menonton video tentang permainan sederhana. Tentang apa? Permainan sederhana. Tentang permainan apa? Sederhana. Permainan sederhana atau permainan engklek. Apa? Permainan engklek ya. Permainan ini permainan zaman dulu sebelum ibu orang juga ada. Tapi sekarang ini sudah karena banyaknya di game-game di HP, akhirnya semua lupa dengan permainan ya toh? Kalau kita di sini namanya permainan tor. Apa kalau kita di sini? Apa nama? Ya, kalau di sini kita namanya tor. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, itu namanya permainan engklek. Apa? Engklek. Ya, permainan apa? Engklek. Oke, kita nonton sama-sama ya. Papaku masih sibuk. Ya. Lihat ya. Pikiran juga. Wah, Seru tuh. kamu mau kemana-mana, Bintang? Belum tahu. Soalnya papaku masih sibuk. Bosan juga ya. Kita cuma di saung gini. Teman-teman yang lain udah pada liburan. Wah, Bintang, kalian sedang apa? Ini Karena salah satu pemain lebih baik bermain di sini saja. Jadi kita tidak kesulitan. lalu dapur itu. Dan bagaimana cara bermainnya? Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat kotak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan dapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke kotak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke kotak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati kotak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran, lalu melemparkan batu lagi ke salah satu kotak, maka kotak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain. Yang artinya, kotak atau kotak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah Ya. Jadi baik. Kita sudah menonton permainan apa tadi ini? Permainan apa? Oke. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan mempraktekkan permainan engklek. Nah, jadi sebelum kita mempraktekkan permainan engklek ini, di mana permainan yang sudah dilupakan oleh anak-anak yang sekarang ya. Anak-anak sekarang hanya bermain apa? Dan coba yang zaman sekarang anak hanya bermain apa? Permainan apa? Yang biasa dulu ibu orang pakai dia begini tekan baru halo begitu. Biasa bermain game di HP toh? Tidak. Sampai sehingga permainan sederhana itu dilupakan ya. Dilupakan oleh anak-anak yang sekarang ya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan praktek, kita ganti pakaian olahraga. Oke? Bisa? Oke. Oke. Kita sudah pakai pakaian olahraga semua, termasuk Orlan, Tian, Uze, Nike, dan Anya, dan Ibu ya. Berarti Ibu sudah pakai olahraga toh? Jadi baik, Ibu akan memberikan LKPD ini. Terus kita akan praktek permainan engklek seperti yang di video itu ya? Ibu akan kasih lembaran LKPD ini, kita melompat seperti yang ada pada lembaran kerja ya. Lembaran kerja yang Ibu baginya, kamu praktekkan seperti yang seperti ada yang penjelasan di dalam LKPD ini. Paham? Oke? Ibu kasih satu-satu, kita melompat dan loncat. Apa?
Entar kaki kanan bisa. Ya, terus biar perhatian semua di sini dulu. Nah, sebelum mengerjakan LKPD itu perhatikan semua di sini. Dan sebentar kita harus praktek sama-sama ya, Tia? Iya. Nah, kita praktek karena ibu akan mengambil nilai. Iya. Nah, lihat seperti ini ibu. Kalau melompat dari begini ya, lihat. Olah perhatian sini semua, perhatian ibu punya kaki. Perhatikan ibu punya kaki ya. Nah, kalau melompat seperti begini ya, oke? Paham? Sedangkan kalau loncat hanya memakai satu kaki. Olah perhatian sini olah. Harus hanya memakai berapa kaki? Satu. Nah, entar kaki kiri, entar kaki kanan bisa toh? Nah, seperti ini ya. Nah, ya terus lanjut satu kali lagi. Begini, oke? Itu namanya loncat. Sedangkan yang pakai dua kaki namanya apa nih? Lompat. Ya, namanya lompat. Nah, sekarang semua balik ke belakang. Kita lihat permainan ini ke belakang. Nah, perhatikan sini. Ya. Nah, ini namanya permainan engklek. Permainan apa? Ya, lihat ya. Ada nomor berapa ini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Dan dalam permainan ini ada lompat dan ada loncat ya. Yang tinggal pengertian eranya. Ya, dalam permainan ini seperti yang dijelaskan dalam video tadi itu, bahwa kita harus bermain dengan sama kawan ya orang. Nah, dan kita lihat perhatikan ibu punya contoh ya. Kita pertama kita taruh era ini ke nomor 1, betul? Nah, sekarang kita lompat atau kita loncat? Lompat. Lompat atau loncat? Loncat. Nah, pakai dua kaki atau satu kaki? Satu. Nah, lihat perhatian ya. Perhatikan ibu punya gerakan. Sebentar ibu ambil nilai ya. Lihat. Nah, kita ambil ini toh. Lanjut lagi nomor 2. Ya, oke? Bisa paham? Ya. Harus dipraktekkan baik-baik, oke? Ya. Ingat pakai lompat atau tidak loncat. Ya, oke. Sekarang mulai dari Tia. Ingat ibu praktek baik-baik karena ibu ada nilai ya. Ya. Kita buat yang dulu. Lanjut nomor 2 UJ. Harus praktek baik-baik karena ibu ada ambil nilai ya. Kita bagaimana cara meloncat yang bagus. Ada keseimbangan atau tidak? Ada. Ya. Ya, tepuk tangan buat UJ dulu. Lanjut Nike. Harus ada keseimbangan ya, harus ada keseimbangan pada saat meloncat. Nomor 3. Ya. Ulang sayang, pelan-pelan, dilempar pelan-pelan. Ya, oke. Lompat. Nah. Ya, tepuk tangan buat Diki dulu. Tepuk tangan buat Diki dulu. Ya, lanjut Orlan. Nomor 4. Ya. Nah, oke, tepuk tangan buat Orlan. Pada akhir doanya, Anda langsung ya, di sini nomor 9. Dari atas, buang eranya ke nomor 9. Ya, ulang ya. Harus pelan-pelan atau antar nomor 6 juga bisa, 8 juga bisa. Iya. Oke. Ya, oke, lanjut. Ya, balik. Ya, tepuk tangan buat Anda. Ya, yang tadi ingat kita sudah praktek toh. Kita harus mempunyai keseimbangan atau gerakan apa tuh ya? Gerakan dasar ya. Iya, Gerakan dasar dalam permainan
Oke, pakai dua kaki? Ya. Bisa? Bisa. Bisa online? Bisa. Nah, online duluan. Ibu harus praktek baik-baik ya, karena ibu ada memberikan nilai prakteknya bagus, tidak sampai nilainya bagus, dia mendapat bintang 10. Sama aja, sama. Ya, oke. Nah, tepuk tangan buat online. Tepuk tangan buat online dulu. Halo, tepuk tangan buat online. Lanjut tanya. Nah, tepuk tangan buat Anya. Lanjut Tian. Tian, ayo Tian. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo Tian. Ya, ya. Tepuk tangan buat Tian. Nah, ayo Uji. Ya, tepuk tangan buat Uji dulu. Lanjut, oke, oke. Harus lompat yang baik-baik ya, supaya punya keseimbangan. Jangan asal melompat. Nilainya terbagus bentuk kalau asal melompat. Ya, pelan-pelan saja. Ya, tepuk tangan buat Uji dulu. Baik, semuanya sudah mempraktekkan cara melompat dengan bagus ya, ya Uji. Ya, ya, sudah bisa melompat dengan bagus ya. Nah, sekarang tadi kita sudah praktek tentang melompat. Nah, sekarang ini kita akan praktek tentang loncat zigzag. Apa? Siksa. Ya, loncat zigzag ya. Aja semua, ayo bawa kursinya di sini yang lain. Bisa juga berdiri, tidak apa-apa. Berdiri juga bisa, sampai lihat ibu. Berdiri juga bisa, duduk juga bisa. Tidak boleh saya berdiri, jangan duduk satu. Harus nanya, perhatikan sini. Perhatikan ibu akan loncat. Apa? Loncat zigzag. Berarti kita harus langsung ini ya. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan ke kanan. Nah, oke, perhatikan ibu ya. Loncat zigzag. Ya. Kiri, kanan, kiri, kanan. Ulang sekali ya. Nah, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya, oke, bisa? Bisa ikuti loncatnya ibu? Bisa. Oke, nah, sekarang duluan dia. Praktek baik-baik, jangan asal-asal ya. Kali ibu akan ambil nilai. Nah, kembali. Ya, tepuk tangan buat dia. Lanjut tanya. Ya, kembali. Ya, tepuk tangan buat tanya. Lanjut orang. Musik. Ya. Ya, tepuk tangan. Oke. Ini Nike. Maju Nike. Tinggal satu orang Uji. Ya, sekali. Pelan-pelan saja. Ya, oke. Tepuk tangan Nike. Uji. Ya, lanjut. Ya, tepuk tangan buat Uji. Oke. Baik, semua kembali ke tempat masing-masing. Kita ulang. Ya, kita sudah dasar dalam permainan apa? Nah, apa? Nah, gerak dasar permainan egreg di mana ada gerak dasar lompat dan loncat. Nah, ibu sudah kasih kamu ini KPD ini dan kamu kerjakan ya. Sudah dikerjakan. Kita sudah melaksanakan ya praktek tadi ini KPD ini. Nah, baik. Sekarang ibu akan kita akan dalam permainan ini ada siapa tadi? Clara dengan siapa tadi itu? Clara dengan bintang. Hah? Clara dengan bintang. Clara dan bintang. Ya, oke. Jadi ada dua
percakapan dalam bahasa Indonesia. Percakapan itu antara siapa dan siapa itu? Udin dengan Ya, antara Udin dengan Made. itu langsung ya. Siapa yang nanti? Sama nama satu. Ya. Yang pasti itu saja. Ya, oke, sudah kita buat dulu dalam satu kelompok. Ya, kelompok binatang tadi kamu mau kelompok apa tadi? Kelompok apa? Kelompok apa yang di sini? Burung garuda ya. Sedangkan yang di sini kelompok ya, oke, kita gabung dalam kelompok. Silakan UJ ke situ, ini jadi benar. Sudah? Nah, baik. Di dalam percakapan ini, perhatikan kita sudah lihat baik-baik itu kita baca sama-sama dulu ya. Percakapan antara Made dengan Udin. Nah, antara Made dengan Udin. Lihat sini. Lihat sini, perhatikan di sini dulu saya. Perhatikan di poin sini. Made, ayo kita berolahraga bersama-sama di lapangan. Terus, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Ya, jadi di depan ini adalah percakapan antara siapa dengan siapa? Made dengan Udin. Antara Made dengan Udin. Jadi di percakapan itu antara dua orang, toh? Ya, tidak. Made dengan Udin. Jadi baik. Sekarang ini ibu suruh Tian dengan Uje menjadi Udin, Tian menjadi Made. Ya. Oke, baca sudah. Silakan. Ini yang duluan Udin ya? Iya toh? Udin yang duluan. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Ya. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Ya. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluarga. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ya. Jadi Udin dengan Made sedang bercakap-cakap ya. Di situ lihat kembali percakapan itu, apa yang terjadi di situ? Dalam mau pergi ke mana itu? Lapangan. Untuk apa di lapangan? Berolahraga toh. Sampai ada siapa yang mengajak? Siapa yang mengajak? Udin. Udin. Siapa yang mengajak? Udin. Terus Udin ajak sama siapa? Made. Sama siapa? Made. Oke. Mau ke mana mereka? Lapangan Ya, berolahraga. ya, mereka mau ke lapangan untuk berolahraga. Jadi baik. Di dalam LKPD itu yang dibagikan, dari situ dikatakan bahwa kita harus menjawab pertanyaannya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan di bawah di percakapan itu ya. Bisa? Bagaimana cara kita, bagaimana Made menolak ajakannya Udin toh? Ya tidak? Ya. Waktu Udin ajak sama Made bagaimana? Apakah Made marah sama Udin atau tidak? Tidak. Nah, apa yang Made buat? Maaf. Kata apa yang Made? Maaf. Minta maaf sama siapa? Made. Masa Udin. malah Made yang minta maaf sama Made.
teman-teman. Baik, di situ ada 4 pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dan kedua dijawab oleh kelompoknya 6. Ya, ada dengan ini ke? Ya. Sedangkan pertanyaan yang ketiga dan keempat dijawab oleh kelompoknya Garuda. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit, silakan sudah dikerjakan. Oke? Bisa? Bisa, tos dulu. Bisa tidak? Hah? Bisa tidak? Oke, ya. Ya, jawab. Ini nomor 1 kelompoknya Elang. Sedangkan kalian kelompok nomor 3 dengan 4. Oke? Bisa? Bisa ya? Ya. Jawab kerjasama, harus kerjasama ya. Harus kerjasama untuk mengambil satu jawabannya. Oke? Supaya bisa langsung. Sudah anak-anak? Sudah habis selesai semua kerja tugasnya? Sudah habis diskusi? Oke. Kelompok Elang sudah? Nah, jadi baik. Kalau sudah, kita presentasikan di depan. Oke. Sekarang Ibu minta kelompok Elang untuk maju. Siapa yang kelompok Elang yang mewakili? Oke, silakan kelompok Elang. Ingat, perhatikan kelompok ini Garuda ya. Kalau salah, sebentar harus bisa. Kalau salah bilang salah ya. Terus kalau salah, jawaban yang benar apa begitu. Oke, bisa paham? Bisa paham kelompok ini Garuda? Oke. Lanjut. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Udin. Apa maksud ajakan tersebut? Mengajak berolahraga bersepeda. Ya, tepuk tangan buat kelompok Elang dulu. Halo, kelompok Elang. Benar jawabannya. Benar tidak jawabannya? Ya, benar. Jadi baik. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Sama? Apa maksud dari ajakan tersebut? Untuk pergi mana? Pergi ke mana? Berolahraga naik sepeda. Berolahraga naik sepeda itu di lapangan ya. Jadi baik, sekarang kelompoknya Garuda lagi maju. Siapa yang mewakili Garuda? Ya, tentang Garuda dulu. Ya, oke. Siapakah yang menolak ajakan? Jawab maju. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Jawab, karena akan mengunjungi kami. Ya, tepuk tangan buat kelompok Elang. Halo ya, tepuk tangan ya, oke? Ya, jadi baik. Jadi kita sudah menjawab teks bacaan dari 2 orang yang sedang bercakap-cakap toh? Ya tidak? Halo? Ya tidak? Antara Udin, jadi di dalam kita menolak percakapan, menolak ajakan orang itu, kita harus bagaimana? Harus minta apa? Minta maaf. Minta apa? Kita harus minta maaf. Tidak boleh kita kasar ya. Kalau kita tidak mau, tidak boleh kita kasar ya. Ya, paham? Begitu juga ya kalau Elang ya. Kalau misalnya orang aja sama kita terus, kalau kita tidak mau, tidak boleh kita marah-marah ya. Iya, kita harus meminta maaf ya. Maaf, menurut saya ada PR, saya ada tugas, ada bantu orang tua, bisa juga begitu toh? Ya, misalnya kalau ada kawan yang ajak main gambar, iya, ajak main apa? Main gambar, main layang-layang. Terus kalau mama suruh cuci piring, bagaimana? Kita bilang bagaimana? Kita punya kawan. Baik, Mak. Baik. Karena kita bilang, misalnya Uji ajak kami orang pergi main layang-layang, tapi orang ada 10 rumah, bagaimana? Bilang sama Uji bagaimana? Di sana, apa? Maaf Uji, saya tidak bisa pergi
supaya antara Uja dengan orang tidak bagaimana? Tetap berteman berteman baik ya. Begitu juga Nike dengan Anya ya. Misalnya Nike ajak Anya pergi main tali. Ya, pergi main tali. Terus Anya ada bantu mama cuci piring. Bagaimana Anya punya jawaban kepada Nike? Minta maaf bilang apa sama Nike? Saya ada bantu mama. Maaf Nike, saya ada bantu mama cuci piring dan begitu ya. Supaya antara Anya dengan Nike tetap bersahabat atau tetap berteman. Oke. Sekarang jadi baik. Di dalam kerukunan itu bukan hanya di dalam keluarga, tapi bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungannya kita. Di mana itu nanti? Lingkungannya kita atau di masyarakat. Nah, jadi kita harus bekerja sama. Harus apa? Bekerja sama. Harus bekerja sama di masyarakat. Misalnya kerjasama dalam membersihkan lingkungan. Apalagi kerjasama apa selain membersihkan lingkungan? Gotong royong, bekerja bakti toh? Ya. Membersihkan tempat ibadah. Apalagi? Menyapu. Misalnya kalau ada perayaan 17 Agustus atau ada perayaan besar-besar gitu, kita harus membersihkan lingkungan toh? Oke. Lebih baik di dalam kerjasama antara masyarakat itu masuk dalam Pancasila atau tidak? Masuk. Masuk dalam Pancasila. Kalau masuk, kira-kira sebagai berapa dia? 3. Sebagai berapa? 3. Ya, apa bunyi dari sila ketiga? Apa bunyi dari sila ketiga? Persatuan Indonesia. Apa? Persatuan Indonesia. Pintar semua. Oke, sekarang coba kita sebut Pancasila. 1. Pancasila. Ulang kembali. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi baik, di dalam kerjasama antara masyarakat itu berada pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi kita harus bukan hanya kita berbicara saja, tapi kita harus melaksanakan toh? Ya atau tidak? Ya. Oke. Sebelum kita Ibu akan bagikan lagi tugas, kumpul dulu tugas yang pertama tadi orang. Tugas yang pertama dan kedua dikumpul dan Ibu periksa. Oke? Ya. Ini nanti Ibu akan periksa dan akan mendaftarkan nilainya kelompok mana yang paling bagus. Ibu akan memberikan nilai yang terbaik ya. Oke? Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Itu kita akan kerja. Nah, lihat di situ. Made menolak ajakan. Made menolak ajakan Udin toh ya atau tidak? Iya. Terus, di situ dan Udin menunjukkan kerukunan dan kesatuan toh. Udin mana tidak sama Made waktu Made tolak? Tidak. Tidak toh? Dia tetap berteman sama Made toh? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya, oke. Jadi baik. Di situ akan ada kita akan kerja lagi.
di sini ya. Kita tulis di sini apa contoh kerjasama di dalam masyarakat itu ya. Dan yang berikutnya lagi, nah di sini sikap beri tanda centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga ya? Yang ini ya, yang ini kamu taruh centang di sini bisa, bisa. Perhatikan di sini Uji, dari sini bisa dicentang di sini. Misalnya nomor 1 dia masuk sesuai atau tidak sesuai. Iya tidak? Iya. Nah begitu juga dengan kelompok elang ya. Bisa. Nah misalnya ini melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Dia sesuai tidak dengan sila ketiga? Sesuai atau tidak? Nah, terus nomor 2 juga hanya bergaul dengan tetangga saja. Sesuai atau tidak? Nah, nanti ditulis tanda centang ya. Sama. Tapi sebelum itu kita tepuk semangat supaya semangat semua. Oke, semangat. Ya, tepuk semangat. Yang lain di sini dong. Sebentar berkembang di kelompok. Nah, kursinya itu usah di bawah saya. Simpan aja. Oke? Di sini lagi geser lagi Tian. Saya simpan dulu ya. Di sini. Nah, oke. Nah, kita tepuk semangat, deh. Oke? Oke. Semua maskernya dipasang ya. Berdiri saya berdiri yang lurus. Nah, 1, oke sudah bisa kita mulai. Nah, tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, lanjut. Nah, bisa dikerjakan Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, sudah kerja semua anak? Sudah. Nah, jadi baik, kita akan presentasikan dari kerja kelompok kita tadi ya. Kelompoknya ini Garuda dengan kelompok elang. Jadi baik, sekarang yang tadi waktu pelajaran yang lalu tadi, yang duluan adalah kelompok elang toh. Nah, sekarang giliran kelompok Garuda yang duluan. Tukaran. Oke, maju. Tuliskan contoh pengenalan siswa ketiga di masyarakat. Membersihkan tempat ibadah, membersihkan lingkungan. Apakah sila-sila berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? Melakukan Oke, sekarang tentang buat kelompok ini Garuda dulu. Nah, maju kelompok elang. Ada yang keras ya? Ya. Tuliskan contoh pengenalan sila ketiga di masyarakat. Membersihkan lingkungan, membersihkan tempat ibadah. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Sesuai. Hanya bergaul dengan tetangga saja. Tidak sesuai. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sesuai. Ya, tepuk tangan buat kelompok elang dulu. Aduh, tepuk tangan ya. Jadi baik, kita sudah menjawab tadi ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok Garuda dan kelompok elang ya, ya atau tidak? Iya. Nah, bagaimana menjaga pada ronda malam itu sesuai dengan sila ketiga atau tidak? Sesuai. Ya, sesuai toh adalah menjaga persatuan Indonesia. Nah, sedangkan yang berikut apa lagi tadi yang lain? Kita hanya bergaul dengan tetangga saja. Sesuai tidak itu Uji? Tidak. Sesuai tidak? Tidak. Nah, tidak sesuai, tidak boleh ya. Kita juga harus
atau bapaknya hanya aja ya, tapi semua yang ada di lingkungan sekitarnya kita ya, kita harus bagaimana? Harus berkawan atau tidak, Uji? Harus. Oke. Jadi baik. Nah, tadi itu Ibu sudah memberikan contoh bagaimana kita cara menolak ajakan, bagaimana permainan dalam permainan lompat dan loncat di dalam permainan engklek, toh? Iya. Tidak. Di situ kita memberi kesimpulan bagaimana dalam permainan engklek itu ada dua, lompat, loncat dan lompat. Dan di dalam percepatan itu, dalam percakapan antara dua orang itu, jika kita menolak sesuatu itu kita tidak boleh kasar ya. Kita selalu harus mengucapkan kata apa Ibu bilang tadi? Terima kasih. Terima kasih kata apa lagi kalau kita tolak? Kalau terima kasih ya. Nah, kalau kita menolak sesuatu kita harus berkata maaf, ya toh? Ya tidak. Nah, dan bagaimana kita juga mengamalkan sila ketiga pada Pancasila itu dalam bekerja sama di masyarakat. Ya, kita harus bersatu, hidup rukun ya. Hidup rukun, tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Nah, tidak boleh membedakan satu. Misalnya di dalam masyarakat itu pasti ada beda-beda agama. Oh iya tidak? Iya. Agama-agama apa itu di dalam Islam? Apa lagi? Apa? Kristen. Apa lagi? Ya, Katolik. Apa lagi? Buddha. Apa? Buddha. Terus apa lagi? Hindu. Itu adalah agama-agama. Jadi kita harus tetap rukun dan damai. Ya, Uji? Ya, harus rukun dan damai. Tidak boleh apa? Tidak boleh bertengkar ya? Iya. Ya, ini ya. Ya. Oke. Lebih baik Ibu kumpulkan hasil pekerjaannya kalian dan Ibu akan menilai sebentar kelompok yang mana Ibu akan memberikan remedial ya. Jadi baik, semuanya kita sudah belajar bersama-sama pada siang hari ini. Ingat, kita harus bersatu. Apa dia? Bersatu. Harus apa? Bersatu. Harus bersatu di dalam kebersamaan ya. Di dalam apa? Di dalam kebersamaan, di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat. Ulang. Masyarakat. Apa dia? Masyarakat. Apa Uji? Masyarakat. Nike? Ayah. Nah, kita harus bersatu dalam masyarakat. Baik, kita sudah pada siang pelajaran kita pada siang hari ini sudah sampai di sini. Dan ingat, kita harus belajar di rumah ya. Dan Ibu kasih PR ya. PR-nya, ingat. PR. Ibu kasih PR sudah Ibu bagikan soal PR-nya. Kalian harus menceritakan pengalaman saat berolahraga dengan orang tua di rumah ya. Kerjasama dengan orang tua ya. Ya, Orlan? Nah, cerita waktu kamu olahraga dengan bapak mama di rumah ya. Setiap hari Minggu atau setiap pagi. Biasa toh atau setiap hari Sabtu ya, Uji? Nah, iya Nike? Ingat, tulis PR-nya. Ingat ya. Nanti pada pertemuan besoknya ceritakan di depan satu persatu. Ya, bagaimana pengalaman kalian itu dalam berolahraga bersama keluarga di rumah. Oke? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa? Ya, oke Tian? Bisa? Hah? Ya, oke. Jadi baik, sampai demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ingat, kita harus menjaga apa? Protokol kesehatan ya. Misalnya apa kalau kita jaga protokol kesehatan? Apa? Pakai masker. Ya, pakai apa? Masker. Pakai apa lagi? Cuci tangan. Apa lagi Nike? Jaga jarak kalau kita berbicara dengan orang lain ya. Biarpun kita punya mama ya, biarpun kita punya kakak, tapi tetap kita jaga jarak ya. Iya. Bukan berarti kita membenci ya orang. Iya. Bukan berarti kita
tapi kita menjaga jarak untuk jaga kesehatan, ya. Dan ingat, tidak boleh, dan ingat ya. Nah, ingat bahwa kita harus bersatu, ya. Bersatu dalam perbedaan, toh? Iya. Nah, oke. Jadi baik. Kita sebelum kita pulang kita nyanyi satu lagu dulu. Lagu Garuda Pancasila. Oke, terpilih. Ya, semangat nih. Semangat. Saya tahu kalian semangat. Semangat ya. Semuanya bukunya disimpan dulu, dirapikan dulu. Ya. Di bukunya disimpan di tas. Nah, semua dirapikan bukunya, disimpan di tas supaya bisa duduk kembali dulu. Ingat ya, sebentar kalau dia. Nah, baik. Jangan seperti tiang kalau salah tangan kok jangan main-main. Baik ya, sebelum kita pulang ingat contoh penerapan pada sila ketiga ya. Kita baca sama-sama. Contoh, bangga menggunakan barang-barang dalam negeri. Terus yang kedua, mempelajari tarian daerah. Ya, jadi kita seperti kita di Sumba Timur sini menarikan dengan sabokan, toh? Dan bukan hanya itu saja, tapi juga kita harus belajar tarian dari daerah lainnya. Yang ketiga, berteman dengan teman dari berbagai suku ya. Bukan berteman dengan hanya orang Sumba saja, dengan orang Sabu, dengan orang Timur, dengan orang Jawa. Kita harus berkawan ya. Ya tidak orang? Iya. Nah, terus yang terakhir bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, kita juga harus bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya kita ya ini ya. Lihat sini. Nah, jadi jangan kita kasih rusak lagi. Misalnya kalau ada pohon-pohon yang ditanam tidak boleh kita potong, kita tebang sembarangan ya. Kita harus jaga supaya daerahnya kita subur, toh ya tidak Uje? Iya. Nah, oke. Jadi ini adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila di dalam masyarakat ya. Jadi kita sebagai anak sekolah kita harus kasih tahu kita punya orang tua, kita punya saudara-saudara untuk bisa kita di dalam lingkungan masyarakat ya. Bukan hanya kita belajar di rumah saja ya. Dan ingat kita juga harus bisa kasih tahu kalau misalnya ada keluarganya kita yang potong sembarangan itu pohon-pohon di sana tidak boleh, nanti terjadi banjir kalau musim hujan ya. Ya. Oke. Jadi kita harus berani dalam memberikan contoh kepada orang lain atau meskipun kita keluarga sendiri ya. Iya. Oke, dia Uje ini bisa. Nah, bisanya? Bisa Tian? Bisa. Online? Bisa. Nah, oke baik. Sebelum kita pulang kita berdiri, kita menyanyi sebuah lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Oke, ini semua. Nah, tasnya disimpan dulu, masih berdoa toh? Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia membantumu. Pancasila dasar negara, daya tarik bangsa-bangsa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju ya. Sekarang semua bos. Ya. Nah, kita berdoa. Kita pulang ya. Sebelum kita pulang, ingat kita harus pulang ke rumah kita masing-masing. Tidak boleh bermain di jalan ya. Ini anak-anak ya, kalau ada teman yang panggil tunggu dulu, kita pulang, maaf saya pulang rumah dulu nanti kita bermain. Begitu ya? Ingat harus ada kata maaf. Oke. Saya minta salah seorang untuk berdoa. Bisa? Berdoa pulang ya. Semua ambil sikap berdoa.
bagaimana? Sikap berdoa bagaimana Niki? Sikap berdoa lipat tangan semuanya. Ya.